Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Noval Atalah, NIM 190 60 121, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resum bab 7, yaitu tentang pembaruan terhadap Marxisme. Yang pertama, latar belakang. Seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian liberal atau kapitalis, sistem perekonomian sosialis atau komunis juga bangkit dari suatu respon terhadap era industrialisasi. Hanya saja, pada waktu pakar-pakar ekonomi berhaluan liberal membangun suatu ideologi untuk suatu tatanan perekonomian baru berdasarkan ajaran klasik Adam Smith. Pakar-pakar dari kubu sosialis atau komunis mengembangkan berbagai kritikan untuk menjatuhkan sistem perekonomian liberal, liberal pasar bebas, persaingan sempurna tersebut. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran-pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Marx meramal kapitalisme jatuh dan digantikan oleh sosialisme di negara kapitalis paling maju, yaitu Lenin. Lenin justru berteori bahwa sosialisme muncul pertama kali di negara kapitalisme paling lemah, atau the weakest link of capitalist countries. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Pembaruan terhadap pemikiran Marx terus dilakukan pada tahun 30-an. Lenz dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang terdesentralisasi dan penggunaan penetapan harga yang ditetapkan secara trial and error atau suatu badan perencana. Yang kedua, Taube Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin pada tahun 1817 sampai 1924 adalah bapak revolusi Rusia. Dua karya tulis Lenin yang sangat penting adalah The Development of Capitalism in Russia pada tahun 1956 dan Imperialisme, The Height of Capitalism pada tahun 1933. Yang pertama, kapitalisme, monopoli, dan imperialisme. Menurut Lenin, kapitalisme pada tahap akhir akan mengarah ke monopoli. Negara kapitalis monopoli akan didominasi perusahaan-perusahaan raksasa, kartel, dan monopoli. Bangkitnya monopoli sebagai organisasi ekonomi yang dominan merupakan pertanda bagi tahap akhir kapitalisme. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalisme monopoli sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. Yang kedua, merger atau penggabungan finansial dan kapital industri sewaktu bank-bank dan lembaga-lembaga finansial semakin menguasai kontrol atas alokasi sumber-sumber modal. Yang ketiga, bangkitnya ekspor kapital sebagai bentuk utama pertukaran internasional. Yang keempat, pembagian dunia ke dalam lingkung ekonomi dipengaruhi dan dikontrol kapitalis monopoli. Yang kelima, pembagian lebih lanjut atau subdivisi dunia ke dalam lingkungan politik yang dipengaruhi oleh pemerintahan negara-negara kapitalis mapan. Yang kedua, teori pembangunan yang tak imbang. Teori pembangunan yang tak imbang atau the theory of uneven development adalah batu loncatan analisis tentang tempat kejadian revolusi proletariat. Menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidak sama, termasuk negara-negara kapitalis. Negara-negara kapitalis baru seperti Amerika Serikat akan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah yang C, revisionisme. Sebagaimana diketahui, pemikiran-pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Tema pertama ialah tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis suatu pasar. Tema kedua yaitu kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Pakar-pakar sosialis yang menganggap kejatuhan kapitalisme tidak harus melalui revolusi kekenan inilah yang diklasifikasikan sebagai aliran pemikir revolusionis. Tujuan gerakan revolusionis adalah untuk merevisi pemikiran-pemikiran Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme akan
dijatuhkan melalui suatu revolusi yang dilancarkan kaum proletar. Mereka setuju bahwa kapitalisme digantikan dengan sosialisme, tetapi langkah revolusi proletar sebaiknya dihindari. Yang selanjutnya yang D adalah aliran kiri baru atau the new left. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Secara keseluruhan, aliran kiri baru lebih besar dari sekedar kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran Marxisme. Akan tetapi dalam kenyataannya berbeda. Dalam berbagai hal dari pemikiran-pemikiran kaum Marxisme ortodoks, perhatian terhadap Marxisme muncul lagi dan diterbitkannya buku Monopoli Kapital oleh Paul Baran dan Paul Swayze pada tahun 1966. Buku Monopoli Kapital sangat memfokuskan perhatian pada aspek monopolistik perusahaan-perusahaan raksasa dalam perekonomian modern. Yang diantaranya adalah yang pertama, setuju dan tidak setuju. Kaum kiri baru dan Marxis ortodoks sama-sama setuju bahwa sistem kapitalis tidak harmonis dan karenanya ditransformasikan menjadi suatu sosialis baru. Kaum kiri baru dan kubu Lenin sama-sama tidak tertarik dengan reformasi sosial. Mereka berbeda pendapat dengan kaum yang merasa revisionis, yang merasa reformasi sosial akan menyingkirkan keinginan untuk melahirkan revolusi. Yang kedua, ancaman terhadap kapitalisme kontemporer. Kecaman kaum kiri baru terhadap kapitalisme modern mirip dengan kritik-kritik yang dilontarkan Marx. Yang paling mereka tidak sukai dari kapitalisme adalah tidak seimbangnya distribusi kekuatan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Yang ketiga, aliensi dan kualitas hidup. Sumber utama aliensi ini adalah karena para buruh dipisahkan dari kontrol atas pekerjaan mereka. Kontrol tersebut dipegang oleh mereka yang mengontrol kapital dan teknologi. Mereka dipaksa bekerja dalam lingkungan kerja yang telah terdepersonalisasi melalui sistem kerja ban berjalan. Yang selanjutnya diskusi. Teori perjuangan kelas Marx dinilai kurang solid. Di negara-negara kapitalis tidak ada perilaku pengusaha yang melampaui batas. Pengeksploitasi kaum buruh bagaimana dikhawatirkan. Dari berbagai aliran sosialisme, hanya pemikiran-pemikiran kaum reformasi yang lebih mendekati track yang benar. Ramalan dengan pemikiran dari aliran banyak yang tidak terbukti dalam kenyataan. Kurangnya bukti tentang teori-teori mereka dengan sendirinya menghendaki dilakukannya revisi yang cukup substansi terhadap teori-teori mereka.